Di situ aku ngerasa kayak did I make the wrong decision buat ngambil neuroscience? Karena ternyata setelah aku jalanin, Ya, I don't think research is for me. I don't oke. think that the job itself itu is for me gitu. Oke. Jadi menurut gua, Chelsea belajar neuroscience itu nggak kebuang. Ya, Itu nggak langsung nggak ada kayak, oh yang gue salah sia-sia kan? jurusan, terus jadi nggak jadi apa-apa gitu. Ya, ya. Tinggal tunggu waktu, itu akan jadi sesuatu Hmm, menurutku. ya, Bagian dari pengambilan keputusan gua adalah, kalau ya, gua kabur aja sekarang, ya. gua akan lebih nyesel kabur, apa gua lebih nyesel nggak Nggak kabur? kabur. Kemungkinan besar, kalau jawaban yang gua lebih nyesel kalau gua nggak nyobain kabur, Hey everyone, welcome back to Safe Space Podcast. Hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol soal self-discovery and also finding passion karena I'm pretty sure banyak banget anak muda sekarang yang kinda struggling to find your passion and also find your calling dan juga match that with also earning money. Maka dari itu aku langsung aja invite guest aku yang sangat spesial, ada Ko Felixandro Ruby. Halo Ko. hai, Thank you so much for coming to my podcast. glad to be here, Chelsea. Dan aku excited banget sebenarnya mau ngomongin soal passion karena aku Yes. rasa especially di teman-teman generasi aku, Gen Z, finding passion itu jadi salah satu yang kita tahu kita harus find our passion, tapi Yes. sometimes we don't know how. Yes. Kalau menurut Koko sendiri nih ya, Ya. seberapa penting finding passion, Realistically, realistically? bisa jadi nomor 2, nomor 3. Nggak harus Oke. jadi nomor 1. Oke. Yang nomor satu tuh apa tuh Kok? Jadi gini, gue mau ngambil kesempatan ini mengintroduce sesuatu yang baru. Oke. Karena kayaknya dari zaman gue dulu, umur 20-an juga, Mm-mm. gue bertanya hal yang sama soal passion. Yes, Fast forward 15-20 tahun kemudian, the next generation bertanya hal yang sama. sama. Ya. Berarti clearly something is not working soal passion ini. Oke. Nah, gue memperkenalkan satu konsep baru namanya Ikigai. Oke. Ikigai simpelnya adalah reason for being kalau di bahasa Jepang. Oke. Ya. Kalau di Jepangnya sendiri mungkin Ikigai sesimpel itu. Oke. Tapi akhirnya di-develop lebih lanjut sama dunia barat gitu ya, orang research Mhm. menjadi irisan dari 4 hal. Oke. Apa yang lu suka, apa yang lu jago, Mhm. apa yang dunia butuh, dan apa yang ada reward-nya. Oke. Reward ini bisa duit, bisa award, Mhm. bisa dampak ke orang gitu ya. Mhm. Nah, jadi passion itu kita baru bicara apa yang lu suka. Oke. That's why menurut gua passion tuh nggak harus jadi nomor 1. Oke. So yang jadi nomor satu adalah Nggak ada. nggak ada. Silahkan pilih dari 4 itu, kalian mau mulai dari mana? Or a combination of all four. Yes, sebenarnya yang kita pengen dalam hidup, yang akhirnya kita paling fulfill adalah kalau 4-4-nya ketemu. Oke. Tapi dalam prosesnya, kan nggak semua orang bisa punya privilege, langsung ngerjain apa yang dia suka toh. Betul. Betul. Bisa jadi, ya udahlah gue cari apa yang dunia butuh dulu. Iya. Karena apa yang dunia butuh biasanya ada duitnya. Iya. Ya Betul. sudah, nggak ada yang salah dengan itu. Gitu, tapi ya sambil kita berproses, kita cari dong mana yang kita suka. Sehingga ya kita kerja nggak cuma buat uang, jadinya juga ada Reward sendiri ada lah reward ya. sendiri, ada fulfillment gitu. Iya. Tapi apakah kerja itu seharusnya ini untuk kita lihat long term ya? Ya. Karena kan tadi kalau dibilangin berarti in the short term selama kita lagi discovering what we like and Ya. also that four elements, ya udah aja kerjain dulu gitu. Betul. Tapi in the long run, do you think semua 4 aspek ini harus terpenuhi to have a good life? Dari pengalaman Om, Langsung om nih kok. nggak maksudnya untuk ngasih lihat bahwa Iya. gue berbicara dari experience Iya. sudah iterasi berkali-kali. Jadi sedikit konteks ya teman-teman, Iya. mungkin ada yang belum kenal juga. Gue udah pernah ngalamin kerjaan pertama gue itu ya ngantoran Oke. selama 5 tahun sebagai sales alat berat. Oke. Gue jualan eskavator, bulldozer, crane gitu. And then gue switching menjadi freelance. Oke. Freelance fotografer. Fotografer makanan pula. Oke. Lompatnya jauh Iya, kan. jauh. And then dari freelance fotografer makanan, gue switch bikin bisnis sendiri. Oke. Agency digital. Oke. Gitu. Klien-kliennya FMCG, macam-macam gitu Oke. ya. Dari situ akhirnya gue bikin bisnis lagi, corporate training, Oke. dunia edukasi. Right? So, gue berbicara dalam konteks pernah ngejalanin Different industries. different lah ya. industry dan different roles, mulai dari karyawan, freelance, sampai pengusaha gitu. Oke. Jadi bisa dibilang buat at least for now
we gotta try out which one yang emang ada opportunity di depan, cobain aja dulu kali ya. Betul. Nah, nanti mungkin nih editor bisa tampilin si Ikigai ini ya. Iya. Biar teman-teman Ikigai, ya lebih betul. ngerti ya. Iya, Jadi ini yang gue maksud dengan sepanjang perjalanan, kalau empatnya bisa tercapai, Iya. kita akan lebih fulfill. Hmm. Oke, contoh. Kerjaan pertama sebagai sales. Ya, Suka nggak? Kalau gue pribadi mungkin gue rating 6,5 lah. out of 10 nih. Out of 10 gitu. Oke, 10 kayak die, I want to do this Oke, for the rest oke, of my life gitu kan. Oke. Gue suka nggak? Gue jago nggak? Sebenarnya kalau dibilang jago jualan apa enggak, ya oke lah, standar Oke. 7 gitu ya. Kemudian, apakah dunia butuh? Of course, dunia butuh orang yang bisa jualan, right? Rewardnya, duitnya oke nggak? Ya, waktu itu gaji UMR plus ada bonus kalau jualan. Oke. So, buat gue mungkin 7 juga. Oke. Nah, kalau kita punya framework untuk mengukur itu, kita jadi tahu kan, oh ternyata masih 6 dan 7 ya, 4 ini ya. Berarti masih ada peluang untuk bisa dinaikin. improve. Nah, disitulah gue mikir, gue mau improve yang mana dulu? Oke. Sekali lagi terserah dan tergantung kondisi teman-teman. Gue tipe yang nggak suka maksa. Iya. Gue nggak suka tuh bilang kayak passion nomor 1, nggak. Enggak. Cocokan sama kondisi teman-teman. Oke. Alright, jadi gue realistis aja. Waktu itu yang gue butuhkan adalah duit. Oke. Jadi gue cari mana yang bisa gue improve dulu. Iya. Oke. Muter-muter lihat begitu banyak profesi. Kok ada orang yang 1 kali foto, pendapatan dia itu 12 bulan gaji gue. Oke. 1 kali foto loh. 1 kali foto. Oke. 1 kali foto, 1 project gitu. Terus gue mikir, apa gue salah apply kerja ya? Iya. Oke. Berarti range-nya masih luas dong yang bisa gue improve. Nah, di situ gue pelajarin. Oke, kalau gitu gue mau dalamin dunia ini. Walaupun dia susah, walaupun gue belum jago. Oke. Gitu. Walaupun gue belum tahu gue suka banget, tapi gue mau explore. Oke. Jadi gue kasih waktu 2 tahun untuk habis pulang kantor, belajar fotografi, kursus, Sabtu Minggu, gue cari klien untuk gue fotoin gratis. Oke. For the sake of latihan Iya, sama ngumpulin portfolio. Oke. Setelah 2 tahun, long story short, deal gue punya 1 klien yang besar banget. FMCG, pegang project nilai 60 juta. Oke. Nah, boleh kan? Berarti kita berproses. Iya. Nah, apa yang gue sukanya setelah 2 tahun, gue menemukan gue ternyata sangat suka fotografi. Oke. Dari yang tadinya 6,5 naik ke 8. Oke. Duitnya udah pasti naik dong. Iya dong. Iya kan? Yang tadinya mungkin ya 7, sekarang udah ke 9. Terus, apakah gue jago? Karena waktu itu gue udah mulai punya portfolio, gue ngerasa ya standar dunia lah. 7-8 gue ada lah. And then, apakah dunia butuh? Waktu itu lagi butuh-butuhnya. Karena pas 2012 muncul makhluk baru namanya Instagram. Oh, oke. Nah, jadi dunia butuh 10 pada waktu itu. Ya. Iya. Jadi kira-kira gitu frameworknya. Jadi bisa lebih mudah kalau di breakdown jadi 4 elemen itu ya. Betul. Ini bantu teman-teman waktu ngambil keputusan gitu. Lagi di persimpangan mau belok-belok, coba deh diukur-ukur dari situ. Iya. Tapi sering banget ini mungkin balik lagi ke passion ya. Karena kan ya bagian with Gen Z kita semua dengar tuh kayak follow your passion, karena kalau kita ikutin passion kerjanya nggak akan capek dan lain sebagainya. What if kita sendiri belum tahu passionnya apa, kita nggak tahu sukanya apa? Nggak apa-apa, semua orang nggak tahu. 99% orang nggak tahu. Nggak tahu. Nggak, maksudnya coba aku cek ke Chelsea right? Kan dirimu kuliahnya psikologi, right? Iya, neuroscience. Dan neuroscience, right? Lebih spesifik lagi bahkan. Kenapa waktu itu ngambil itu? Interested sama the subjects. Oke. Terus selain itu juga karena at first I thought I'm gonna pursue science in the long run. Jadi kayak udah deh, I feel like kalau bisnis banyak courses, I can take courses. Tapi kalau neuroscience is something so specific, and I need a degree for that gitu. Jadi emang karena waktu itu pemikirannya I wanna do science for good gitu. Tapi ternyata setelah udah graduate, udah first semester, second semester, terus-terusan dipikir-pikir lagi, I don't think it's for me deh. Makanya di situ aku ngerasa kayak did I make the wrong decision buat ngambil neuroscience? Karena ternyata setelah aku jalanin, I don't think research is for me. I don't think that the job itself itu is for me gitu. Jadi makanya kalau orang nanya ngerasa salah jurusan gak sih? There are obviously moments when I feel like I made the wrong decision gitu. That's why kalau orang bilang, find your true calling, find your passion. I feel like it's so controversial. Karena kadang saking kita bingungnya nyari passion kita tuh apa, sampai kita we don't even take the first step gitu. Jadi makanya I feel like banyak juga orang-orang di luar sana yang mungkin
merasakan hal yang sama sama aku gitu. Nah, itu gimana aku? Oke. Udah sampai S2 bukan sih? Belum, aku S1 sih. S1 ya? Mhm, Oke. Em, Waktu itu, mhm, di saat bersamaan, mhm. dirimu explore nyanyi juga, Yes. acting Ya. juga, right? Dari muda banget, bahkan umur Mhm. belasan bukan sih? Ya. Right? Kalau sekarang ditanya, Mhm. mana yang lebih passion? Si neuroscience, acting, nyanyi, atau ada sesuatu lagi yang baru bukan kita belum tahu misalnya? Iya, sebenarnya it's so hard karena semua punya plus minus menurut aku ya. Makanya kalau orang nanya, passion kamu apa? Aku pasti yang kayak, I like all of them, tapi semuanya punya plus minusnya. Oke, gue coba untuk simplify ya, supaya Oke, dirimu bisa lebih mudah jawab. oke. Kan tadi kita punya ikigai, apa yang kita Iya, suka, jago, jago. dunia butuh, dan ada duitnya, Iya. right? Ada rewardnya. Passion, dari pengalaman gue, akhirnya gue menyimpulkan passion itu bukan hanya soal apa yang kita suka. Oke. Passion kalau kita teliti dari akar katanya, dari bahasa Latin, itu artinya adalah sacrifice, pengorbanan, to Oke. suffer. To suffer. Oke. Dan sukanya di mana? Iya, iya. Ya kan? Nah, ternyata connecting the dots, gue menemukan bahwa passion itu irisan antara apa yang kita suka, saking sukanya kita mau berkorban Buat. waktu, energi, tenaga, duit bahkan untuk menjadi jago Oke. di situ. Jadi gue sekarang ngelihat passion nggak lagi cuma soal suka nggak suka, tapi gue mau menjadi jago apa enggak di situ. Karena kayaknya kalau suka aja jatuhnya kayak hobi ya. Ya, Iya nggak betul, sih? Iya. betul. Dan nggak apa-apa kalau mau Nggak apa-apa dijadiin juga. hobi. So, sekarang dalam konteks passion cuma itu doang Iya. ya. Lo suka dan lo jago. Mm-mm. Yang mana dari semua profesi dirimu? Yang aku suka dan aku jago. Yes. Aku tuh selalu merasa, ini juga balik lagi ya. Iya, iya, iya. Aku merasa aku kayak jack of all trades gitu loh. Kayak misalnya nih nyanyi, Hmm. ya bisa, tapi kalau dibilang jago, banyak ada yang lagi yang lebih jago Ya, gitu. Terus ya, acting juga sama. ya, And same with neuroscience gitu. ya, Karena waktu itu aku mikir pas lagi kuliah ya. ya. I've always been this science kid since I was a kid gitu. Jadi That's emang good. dia sukanya science gitu. And biology has always been my thing. Ya. Tapi pas di tempat kuliah, aku lihat kanan kiriku semua is basically like me. Kayak replicas of me, tapi some of them are better. Oh, You get what I oke. mean? Jadi Ya, kayak ya, 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 ya. di mana aku kadang merasa oke, I'm good at this one realm gitu. Ya. Tapi ternyata pas aku masuk ke kolam itu banyak juga yang lebih jago dan di situ Oke. ada kena mentalnya gitu loh kok. I see. Jadi kayak if people ask what is it that you like and you're really good at, it's also a tricky question for me karena I'm Oke. so used On to top of your doing. head sekarang apa? Yang kalau kita pakai ngukur tadi deh, 1 Hmm, sampai 10, suka banget, berarti kira-kira mendekati 10 dan jago banget mendekati 10. Menurutmu aja jagonya? that is all my jobs Dari now. all my job sekarang. Wow, apa ya? I think I'm pretty good at ini general banget tapi talking to people I think I'm pretty good at it. And Oke. then content creating but specifically education and neuroscience based. I think it's very specific and also very me. So I Alright. think maybe that's sih yang Oke. paling ini. And that's okay. Mhm, Karena throughout my journey, mhm. 5 tahun karyawan, freelancer, pengusaha, you will change. Iya, true. Because you grow. Iya. Right? And that's okay. Mhm. Right? Dan menariknya, tadi kita di awal ngomong, Chelsea cerita, lu malah ngerasa neuroscience bukan sesuatu yang lu pengen kerjain. Kayaknya bukan gua. Tapi Iya, lu ngerasa lu paling jago dan paling suka. iya betul. Iya ya, Right? iya iya benar. Right? Jadi menurut gua, Chelsea belajar neuroscience itu nggak kebuang. Iya. Itu nggak langsung Nggak ada kayak, yang oh gue salah sia-sia, kan? jurusan, terus jadi nggak jadi apa-apa gitu. Iya, iya. Tinggal tunggu waktu, itu akan jadi sesuatu menurutku. Iya. Sekarang soal Jack of all trades. Jack of all trades. Since you ya. mention. Biasanya quotes Jack of all trades apa? Jack of all trades, Master Master of of none. none. Teman-teman di sini sadar nggak? Itu quotes yang nggak lengkap. Yang lengkapnya apa tuh kok? Lengkapnya adalah Jack of all trades, Master of Of none. none, but oftentimes still better than Master of one. Oh, that's like the full. Oh, I That's the see. full konteks. Jadi kalau buat translate ya, Iya. karena mungkin teman-teman ada yang mungkin susah kalau Susah, nge-chat iya. translate. Jack of all trades kan orang yang ya Ya, generalis lah ya, semuanya dikerjain. KM lah ya. Iya, Jack of all trades, Master of none, gitu. Nggak nge-master satu nggak master bidang. satu bidang pun. Tapi seringkali itu lebih bagus daripada orang yang cuma master satu hal. Iya sih. That's the full quotes. Sebenarnya this is interesting karena banyak juga orang yang kalau ngobrol sama aku ketemu, Iya.
karena this has always been my issue, Yeah, right? So I brought this up quite often. yeah. Mereka malah bilang kayak, tapi you have to be grateful karena you can do so many things and you have options. Kayak semua orang bilang dibandingkan satu orang yang misalnya jago banget, Iya, misalnya di musik nih, iya, tapi emang nggak ada lagi yang lain. iya. Jadinya dia nggak ada opsi lain untuk Hmm, pursue yang lain lagi, something betul, like that. betul, Sedangkan betul, aku betul, kan bisa ada banyak betul. opsi kan gitu. Cuman ya I feel like it's more of like ada plus minusnya lah di Iya, setiap, ada yang jack of all trades ngerasa itu jadi plus, ada iya, yang minus. So it's very interesting iya. the quote. Thank you for saying that, Iya, for apa adanya gitu ya iya, dirimu. Kita jadi kayaknya mau nggak mau harus sedikit ngebahas soal si generalis dan iya, spesialis ini betul. kan. Karena kayaknya orang di luar sana tuh somehow memuja-muja banget orang yang jalur hidupnya tuh lurus. Ya Iya, nggak sih? iya, iya, iya. Kayak linear banget. Oh iya, dia mau jadi dokter dari umur Kayak dia kecil gitu. orang yang udah yakin banget Iya, mau tahu dia mau heeh. apa dari dia kecil banget Itu gitu. kayaknya, wih hebat, jagoan. Emang manusia semua harus kayak gini. Iya, iya, iya. 7 miliar penduduk dunia harus Harus semua kayak kayak lu gitu. Enggak, bro. Iya, iya, iya. Enggak. So, kalau ada yang ngerasa kayak hidup lu berbelok-belok, that's very normal. Hmm, Masalahnya, kita lebih sering memuja yang kayak gitu. betul. So, gue pengen bring up buku yang menurut gue bagus banget. Yes. Gue nggak tahu Chelsea udah baca atau belum. Namanya Range. Oh, I haven't read it. Haven't read it. So, penulisnya namanya David Epstein. Semoga setelah dia nonton episode podcast ini, dia mau datang ke podcast kita ya. Kita ngobrol sama dia Semoga bertiga ya. Iya, iya. Jago banget. Dan gue suka banget. Dia bilang gini, dunia itu lebih suka ngelihat orang-orang kayak Tiger Woods. Oke. Tahu dong si pegolf yang Iya. dari umur 7 bulan dia dikasih stick golf Iya. sama bapaknya. Dia bisa mukul, umur 2 tahun dia udah masuk TV, Iya. ya kan? Umur 21 dia udah juara dunia. Betul. Dan semua orang langsung bilang, ini dia, gue pengen anak gue kayak gini nih. Iya, iya. Maka dari kecil dirimu belajar alat musik alat musik, mungkin, nyanyi, ya, nyanyi, musik. itu kayak udah dipaksain gitu. Karena kita ngerasa, gila dia dari kecil aja udah diajarin golf. Terus ditambah lagi, dunia mengajarkan juga yang namanya 10.000 jam. Jam ya. Kalau lo mau jadi jago dalam sesuatu, You gotta spend 10,000 hours to be a master. Iya. Lah, kalau gue butuh 10.000 jam, gue harus mulai lebih awal dong. Iya. Makin awal makin bagus dong. Iya, betul. Right? Nah, si penulis David Epstein ini mendebat itu. Dan dia berargumen mengumpulkan begitu banyak research yang gue suka banget. Gue tulis juga di buku gue, You Do You. I do my own research juga Yes. soal spesialis dan generalis ini. Uh-huh. Findings-nya adalah, ternyata kita tuh menutup sebelah mata untuk atlet-atlet yang lain. Oke. Kita cuma ngeliat Tiger Woods, tapi ada namanya Roger Federer. Iya, iya. Sekarang lagi zaman tenis ya. Di tenis Kamu ya. tahu. Roger Federer sampai di umur belasan, itu dia mencoba macam-macam olahraga. Sports, oke. Dia coba sepak bola, dia coba basket, dia coba wrestling. Pokoknya macam-macam dia Oke, cobain. oke. Dia baru fokus mau belajar tenis Tenis. itu di umur belasan. Tapi sekarang juara dunia nggak? Dia juara dunia juga. Lalu ada lagi atlet lain. Kalau teman-teman suka basket, ada namanya Steve Nash. Oke. Steve Nash itu sepanjang karir dia belajarnya sepak bola. Oke. Baru memutusin mau jadi main basket, sama umur udah belasan. Ada lagi namanya Tim Duncan. Dia juga juara NBA berkali-kali, 5 kali nggak salah. Sepanjang hidup dia belajarnya berenang. Oke. Tiba-tiba di umur belasan berubah main basket. Oke. So, kita jarang ngobrolin yang kayak Betul. gitu. Makanya gue rasa podcast ini kita harus ngomongin Harus itu. ngomongin, iya benar. So, teman-teman yang ngerasa lu kayak sekarang lagi fase mencari, bahkan Chelsea pun Iya. mencari, bahkan gue pun mengalami itu, percaya deh, 70% orang dunia kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. 30%-nya aja tuh yang hidupnya lurus. Karena iya benar. Karena banyak orang yang mikirnya apa ya? Kayak so from your examples kan bisa dibilang it's never too late. Misalnya Nggak pernah kayak too if late. you find something that yang sebenarnya callingnya itu, Yeah. it's never too late to change lanes Yes. gitu kan. Tapi banyak banget orang yang takut gitu. Takut Iya, iya, karena iya. takut salah. Iya. Terus takut. Banyak yang I feel like in early 20s ya. Oh my God, kita udah sampai 20s. It's too late if we change direction. Banyak banget yang mikirnya kayak gitu. Iya, padahal dia lupa umur rata-rata manusia kan 80 ya. Lu masih ada 60 tahun, bro. Masih banyak ya. Masih panjang. So, Terus. Jadi menurut Koko sendiri, let's say nih pengen berubah Ya. berubah path nih. Iya. How to overcome that fear of changing paths? Ya kau pengen bilang do it scared sih. Do it Walaupun scared, takut okay, tetap that's ngelakuin. Tapi gini, gue selalu suka itu di sisi mindset Iya. ya. Di sisi praktikalnya ya kita bisa pakai yang tadi, framework the tadi. framework. Apa yang kita suka, apa yang kita jago, apa yang dunia Yang butuh, butuh. dan apa yang ada duitnya, ada Iya, rewardnya. Of course. Nah,
Di bagian apa yang kita jago, Hmm. teman-teman tulis sebanyak mungkin skill yang lu punya. Oke. Lalu fokuslah ke yang namanya transferable skills. Hmm. Skill-skill yang mau ke industri manapun pasti Pasti dibutuhkan. dibutuhin. Contoh. Contoh, problem solving. Oke. Lu mau kemana pun gue butuh orang yang bisa solve Sebenarnya problem. belum sih. Yang bisa mikir gimana caranya secara taktis, Hmm. secara organized menyelesaikan masalah. Hmm. 2, storytelling. Orang yang bisa Storytelling. mengkomunikasikan idenya dengan baik. Di Yes. bawahnya lagi ada presentasi. Mm-mm. Masuk menjadi satu. And then skill apa lagi yang orang butuhkan? Leadership. Orang yang bisa memimpin orang lain di bawah dia dengan baik. Dan bisa Betul. memimpin atasannya juga mungkin. So, ini gue udah ngomongin 4 skill Iya. yang transferable kemanapun. Right? Betul. Nah, kalau kalian udah ngelis semua skill kalian, dan tahu transferable skills-nya apa, tinggal cari. Irisannya gue mau kemana? Apa yang dunia butuh? Oh, oke. Mungkin yang sekarang gue kerjain, ya gue nggak suka-suka banget, ya gue bisa cari yang berikutnya yang gue lebih suka. Oke. Mungkin sekarang dunia nggak butuh-butuh banget, gue bisa cari Dari apa yang yang dunia paling butuh. Mungkin duitnya gue nggak happy banget, tapi gue bisa cari yang duitnya lebih bagus. Based on transferable skills yang bisa dibawa ke industri baru. I see. Oke. Takutnya nggak akan hilang. Takut ya, You tapi will still doing it scared, but iya. you have a framework. Ya, at least ada guide-nya lah Betul. ya secara kasar. Betul. Iya, ya. Tapi kan looking at di zaman sekarang, especially banyak banget orang ngomong bahwa Gen Z itu susah banget buat cari kerja nih kok. Yes. So banyak banget orang yang punya fear if they, let's say, udah dapat kerjaan, and then, oh kalau misalnya pindah haluan, ntar nggak dapat kerjaan lagi nih di yang industri lain. Nah itu gimana kok? Kan nggak ada yang suruh lo langsung resign hari ini. Iya sih, benar sih. Iya, benar sih. Iya kan, maksudnya of course kita ngelakuin itu dengan bertanggung jawab sama diri kita sendiri dan mungkin sama keluarga ya. Kalau teman-teman di sini yang punya tanggungan, ya nggak apa-apa, siapin dulu bertahap. Makanya tadi waktu gue switch dari karyawan menjadi freelancer, juga ada waktu 2 tahun kan. Pelajari skillnya dulu, bangun portfolionya dulu, punya klien dulu. Dan sebelum itu secara keuangan gue nyiapin dana darurat untuk bertahan hidup 1 tahun. Worst case scenario gue nggak dapat klien sama sekali, gue bisa hidup 1 tahun. Untungnya Tuhan baik. Malah 1 tahun itu nggak kepake dana daruratnya. Right? Tapi kan itu bentuk kita bertanggung jawab kepada pilihan hidup kita. Nah jadi semua bisa direncanakan, bisa diplan, asal mau capek. Banyak orang kan kendalanya adalah, iya dia mau pindah, dia mau coba sesuatu yang baru, tapi nggak mau capek. Iya. Right? Padahal, of course, kita mencoba sebuah dunia yang baru, pasti ada proses belajarnya kan. Gitu. Nah, kalau kita mau berproses ya, I think bisa diusahakan segala sesuatu. Iya. By the way, tadi gue ngomongnya kadang-kadang agak semangat, nggak apa-apa ya? It's okay dong. Bukan lagi marah ya? Oke. Enggak dong, malah hyped up. It's good. Tapi ngomong nih Kak, lagi viral banget sekarang tuh soal kabur aja dulu, the hashtag. Iya. Kabur nggak? Enggak kabur. I love my life here. Nah, menurut Koko sendiri nih ya, kapan kabur itu jadi decision yang wise? Dan kapan malah jadinya dianggap pelarian aja gitu? Menurut gua, kita nggak pernah tahu rezeki kita sebenarnya di mana. Betul. Ini contoh yang paling liar lah ya. Aku punya teman, jomblo for the rest of his life. And then tiba-tiba dia pindah ke Amerika, dapat jodoh, menikah di situ. Berarti dia bukan single yang nggak laku. Salah market aja, harusnya di Amerika gitu marketnya kan. Kan bisa jadi rezeki kita begitu ya. Maybe. Kita nggak tahu kan, right? Nah itu yang gue maksud dengan apa yang dunia butuh. Bisa jadi dunia butuh kita itu bukan di Indonesia kebetulan. Dunia butuhnya di luar Indonesia. Contoh, tadi kan dirimu pengen jadi researcher ya. Mungkin saat ini ngerasa research nggak masuk akal dan nggak menarik because dunia riset di Indonesia nggak menarik buat dirimu. Mungkin. Tapi kalau ternyata akhirnya along the way nanti pas umur 30, 35 terus ngeliat, oh kayaknya ada peluang yang bagus. Oh ternyata kayaknya gue ngambil S2 lagi bisa nih jadi begini. Researchnya lagi menarik begini. I love neuroscience by the way. Mungkin dengerin podcastnya Huberman Lab. Iya. Itu gila banget sih. Anyway, biar nggak belok. Bayangin suatu hari bisa bikin paper bareng sama Huberman Lab. Right? Amin. Then you'll be excited tiba-tiba kan kayak, oh gue mau nih gitu. Nah, itu yang gue maksud, bisa jadi dunianya kita, apa yang dunia butuh ya di situ. Nah, kalau itu kenyataannya ya sudah. Kabur aja dulu ya nggak apa-apa. It's fine. Karena di sini nggak bisa memberikan itu. Tapi mungkin yang susah karena kan kita nggak tahu juga ya kok ya. Misalnya kayak
kesempatannya di mana kan kita nggak pernah tahu. Betul. Jadi itu juga yang agak tricky nggak sih kok? Ya, Karena bisa aja kabur tuh jadi ya, sebuah keputusan yang baik, bisa juga jadi cuman pelarian aja gitu. ya. Ya pada akhirnya we cannot connect the dots looking forward. Kita Iya, cuma bisa connect looking backwards looking ya. back ya, betul. Yang biasanya menjadi salah satu bagian dari pengambilan keputusan gue adalah kalau Iya, gue kabur aja sekarang, iya. gue akan lebih nyesel kabur apa gue lebih nyesel nggak kabur. Kabur. Kemungkinan besar kalau jawaban yang gue lebih nyesel kalau gue nggak nyobain kabur, ya kan? Ya Iya, mendingan lu mending ngambil nyobain ya. dong, nyobain. Kalaupun sampai di sana ternyata nggak menemukan apa yang kita temukan, tapi kita bisa bilang, gue udah kasih yang terbaiknya Terbaik ya. gue udah coba sebisa mungkin, Iya, dan jangan lupa pasang deadline. gitu. Gue mau kasih yang terbaiknya gue, coba keberuntungan gue di dunia luar Hmm. 2 tahun. Oke, ngasih Apapun yang punishment. terjadi, gue akan kasih terbaiknya gue. Sehingga Oke. kalaupun nggak berhasil, gue pulang dengan Perasaan udah pernah coba gitu kan. exactly. Itu yang orang nggak ngelakuin. Tapi kalau ngelakuin itu gue rasa aman-aman aja. Aman-aman aja ya. It will be a most beneficial learning in your life. Gitu. Tapi kalau dari Koko sendiri, how can we look for opportunities, work opportunities, especially kalau yang tadi in that case ya, yang maksudnya pindah keluar, itu gimana how to look for opportunities yang kira-kira bisa make us grow? Wah, itu pertanyaan yang berat. Mari kita minum dulu. By the way, gue mau bilang, tadi kan Chelsea bilang lu suka ngobrol dan lu ngerasa Jomain jago. Gue bisa kasih angka 9 ya. Kayaknya. Maksudnya dari tadi kita ngobrol kayak mungkin udah 25 menit, 30 menit. I think gue sangat mengenjoy obrolannya. So, please means a lot. do more a lot of this. Means a lot. Thank you. Ya. Dan jangan malu-malu untuk ngulik si neuroscience-nya. Karena mungkin justru banyak orang yang tertarik gitu. Ya. Oke. Pertanyaannya tadi adalah gimana caranya cari peluang itu kalau di luar. Tadi kita udah bicara transferable skills. Yes. Sekarang kita dalamin yang soal apa yang dunia butuh. Salah satu cara yang sering gue rekomendasikan, termasuk gue rekomendasikan di buku ini, yes. Oh ya, please, gue namanya, gue lupa di chapter berapa ya, tapi judulnya Reverse Engineer Your Career. Okay. Jadi reverse engineer itu gini, lu mulai dulu dengan pekerjaan atau role yang pengen lu tuju. Okay. Pasti lu cari job openingnya ada dong. Walaupun job opening yang udah usang, udah ketemu orang yang dicarinya juga pasti biasanya masih ada postingannya kan. Yeah. Dicari misalkan, gue pakai contoh musik deh kan, musik ya, mungkin jadi menarik. Yeah. Dicari orang yang bisa aransemen lagu buat game. Oke. Ya. Kriterianya adalah begini, ada 5 gitu. Ya tinggal lu ambil 5 itu, terus lu cek ke diri sendiri. Oh, dari 5 itu, gue udah punya yang mana ya? Transferable skills tadi ada nggak dari 5 itu? Oh, ternyata dari 5 itu ada 2 yang udah gue punya. 3 gue belum. Okay. Berarti kalau untuk bisa apply kerjaan itu di luar, PR kita nomor 1 apa? Mengisi 3 yang belum ada itu dulu dong. Yeah. Nah, cari tahulah di mana lu bisa belajar 3 itu. Mungkin lu bisa ngambil course, bisa berguru sama pemusik manapun yang udah ada di sini, mentor gitu ya. Atau mungkin bisa apapun itu lo coba cari jalannya. Nah, ketika tiga-tiganya sudah ada, dan lo jadi tahu, oh ini gue udah sama dengan standar dunia. Gue udah bisa mulai apply. Nah, itu menurut gue cara untuk reverse engineer. Okay. Nah, itu kan kalau kasusnya masih ada gap antara skill. Bisa jadi dari 5 skill tersebut lo udah punya semua. Kalau udah punya semua, ya jangan ragu-ragu. Langsung coba apply gitu. Cara-carinya banyak banget. Banyak peluang-peluang yang dilempar di website-website untuk cari kerja. Terus gue menyarankan banget teman-teman untuk personal branding. Apapun yang lu jago, apapun yang lu suka tadi, ya lempar ke sosial media. Cara personal branding yang sehat tuh gimana kok? Karena kan ada orang yang anggap personal branding tuh flexing apa gimana sih gitu. Enggak lah menurut gue, orang yang biasa bilang, ya maksud gue gini, kalau kita menceritakan karya kita dan dampaknya, kan sesuatu yang positif. Betul. Kalau ada orang yang nyinyir, mungkin dia ngiri aja. Lo gue ceritain apa yang gue jago dan emang dampaknya bagus kok. Ya kan? Kecuali kita pakai itu buat hal-hal yang kurang baik, dan silakanlah nyinyir gitu. Tapi kalau enggak, ya kita nggak usah peduli sama apa kata orang gitu. Aktiflah di banyak platform yang sesuai dengan role yang kita mau cari. Kalau kita mau cari pekerjaan yang profesional, kantoran, aktiflah di LinkedIn.
Karena disitulah tempat personal branding buat Branding orang-orang yang cari kerja kantoran kantoran, betul. gitu. HR itu huntingnya di situ. Iya, Ya betul. bukan jangan taruh di Instagram Instagram, ya, toh, ya. ya kan? HR director di kantor main Instagram tuh malah diomelin sama Iya, bosnya nggak gitu. mungkin. Tapi kalau udah buka LinkedIn bisa bilang, ya gue emang lagi nyari orang. Iya, So, tahu dunia kita di mana. Kalau musik ya mungkin banyak posting di berbagai platform, platform sih. kayak di YouTube, di Iya. TikTok. Gue suka banget ngelihat musisi-musisi zaman sekarang tuh yang bikin aransemen, direkam dari nol, ditambahin satu-satu, tau nggak sih Iya, elemennya? I know, I know. Pertama dari beats ya dulu, Iya. terus gitar ya, terus bassnya, terus dia Mm-mm. nyanyi, terus pelan-pelan orang jadi nunggu nih hasil akhir apa gitu. Oh, iya. Nah itu gue suka banget. Kayak gitu, kasih lihat lu Kasih jago lihat. dan lu sukanya di sosmed. Jangan malu buat personal branding dan juga ngasih Betul, lihat our betul, skills ya. betul. Nah kalau musisi ya mungkin dunianya di TikTok dan di Instagram Instagram, gitu. ya. Nah kalau misalkan lo yang lain, researcher di mana? Tulis paper kan? Newspaper ya. Supaya lu banyak di quote sama orang, Hmm. banyak bukan quotes bahasanya di apa nih? Di Citation, cite, ya. iya di cite sama orang, sehingga orang makin banyak kenal nama lu. Nah, jadi kita personal branding dengan cara yang sesuai. Dengan gitu. dengan tujuan yang mau kita capai ya. Betul, exactly. So nice. Exactly. Oke kok. Tapi ini before we end our Iya, talk, iya, which iya. is very insightful. Kalau misalnya aku tanya top 3 books yang can inspire us to explore ourselves, kira-kira apa? Explore. Explore and also apa ya, mungkin berhubungan dengan karir lah ya. Oke. I would say, kenapa gue jadi bahasa Inggris? Gue merekomendasikan Tinggal. nomor 1, buku yang tadi gue bilang, judulnya Range. Range, oke. David Epstein. David, kalau denger ini tolong ya, Tolong ya. balas DM gue. Oke. Gue pasti pengen banget Pasti dapet dia pengen di banget. podcast. Terus, tapi itu memang gue harus akui buku itu berat banget. Oke. Baca bahasa Inggrisnya pun halamannya tebel dan pendek-pendek. Gap antar barisnya tuh tipis-tipis Ini ya, gitu. Kayak, aduh liningnya padat ya. banget gitu. Iya. So, at least kalau itu berat, Google nama dia, nonton YouTube dia. Itu, ya. Terus, yang kedua, ada buku judulnya Design Your Life. Nah, itu juga buku yang bagus banget. Memberikan kita step by step, langkah-langkah untuk lebih self-aware, mengukur diri, tahu apa yang bisa kita lakukan untuk memetakan skill kita dan kita bisa kemana aja. Kalau itu masih terasa berat, ya mungkin bisa baca buku gua dulu. Nah, itu gimana Ya. kalau coba? Jadi si You Do You ini sebenarnya banyak orang yang bilang, Mas Ruby, satu, gue tuh bukan tipe orang yang suka baca buku. Oke. Buku lu adalah buku pertama yang gue selesain. Tipe yang kedua yang baca buku gue adalah, Mas Ruby, gue kalau baca buku biasanya ketiduran. Right? Tapi buku lu yang pertama gue bisa ngerasa kayak lu lagi ngobrol langsung sama gue. Nah, kenapa bisa begitu? Karena gue menulis buku ini dengan kesadaran penuh bahwa orang yang baca mungkin adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan sosial media. Betul. Sehingga semua chapter-chapter di sini tidak lebih dari 5 halaman. Sangat mudah dibaca. Ya. Exactly. Tapi ada triknya. Ya, gimana biar tuh? lo kelarin buku ini. Misalkan terus gue bilang lo boleh baca dari bab berapapun. Nggak harus runut. Oke. Nah, karena banyak orang yang pressure kan. Gue kalau nggak baca dari awal ke akhir, kayaknya gue, merasa gagal gitu. Silahkan baca dari bab manapun. Nanti di akhir bab, gue nggak kasih tahu. Misalnya lu baca bab 2.1. Setelah selesai, gue akan bilang, kalau udah kelar 2.1, bab 3.3 juga ada hubungannya loh sama ini. Sehingga dia akan bilang, iya juga gue udah baca 2.1. Ya, sekalian 3.3 lah. Mungkin ada hubungannya. Terus habis baca 3.3, ada tulisannya lagi, kalau lo baca ini, mungkin lo akan suka dengan 4.5. Dibaca lagi 4.5. Lama-lama bukunya kelar dengan sendiri. Gitu. Nah, jadi cara untuk, mungkin secara neuroscience bisa dibahas ya, gimana akhirnya bertahap pelan-pelan orang kayak lagi snacking. Betul. Tapi ujung-ujungnya dia dapat makanan yang full, yang kenyang juga. Gitu. Nah, mungkin kalau yang merasa buku-buku tadi terlalu berat, bisa mulai dari sini dulu. Dari sini ya. Karena banyak orang yang mikir kalau baca buku tuh very intimidating. Banget. Makanya it's good that you made a book yang emang orang lebih bisa digestible and also orang-orang bisa lebih reach out to. Betul. Okay. Ya kalau teman-teman 40 menit terakhir dengerin kita ngobrol, bukunya berasa kayak lagi gua ngobrol. Dan ngomongnya emang gua lu aja. Oh iya, santai banget ya. Santai banget. Yeah, thank you so much, Ko Ruby. Thank you, semoga bermanfaat. Thank you. And I will definitely read your book juga after this. Thank you. So interested.
Dan jangan bosan-bosan datang ke podcast aku. Waduh, nanti gantian ya, Yes, mampir ya. of course. Jadi teman-teman nanti abis nonton episode ini bisa ke channel gua, tungguin. Yes. Nanti bakal ada Kita Chelsea. bakalan ngobrol-ngobrol lagi more about books More and about books, stuff yes. like this. And Yeah. neuroscience. And neuroscience. Okay. Thank you so much, Ko. Thank you. Thank you Thank you. so much May udah nonton Thank you. video podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. And I'll see you guys next time. Bye.